Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, Bu Retno sudah menjelaskan tentang unsur-unsur drama. Ada tema, latar, alur, dan tokoh penokohan. Hari ini Bu Retno akan lanjutkan. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Unsur-unsur drama masih dalam tokoh penokohan ya ini. Dalam penokohan watak atau karakter seseorang tokoh itu dapat dilihat dari tiga segi ya dalam drama. Yang pertama dilihat dari dialog tokoh. Yang kedua dilihat dari penjelasan tokoh. Yang ketiga dilihat dari penggambaran fisik. Jadi kalau dialog tokoh, watak atau karakter tokoh itu dapat kita ketahui dengan melihat dialognya. Bagaimana dialognya? Bisa juga dilihat dari penjelasan tokoh. Jadi tokoh A menjelaskan watak atau karakter tokoh B. Nah, kalau penggambaran fisik itu digambarkan secara langsung. Ada dua jenis penokohan sebagai berikut. Yang pertama, secara langsung atau deskriptif atau analitis, pengarang langsung melukiskan atau menyebutkan secara terperinci watak, ciri-ciri fisik, pekerjaan seorang tokoh, dan sebagainya. Itu langsung ya, pengarang. Di sini pengarang naskah drama. Yang kedua, secara tidak langsung atau dramatis, pengarang melukiskan sifat dan ciri fisik sang tokoh melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh sentral, atau melalui gambaran lingkungan sekitar tokoh sentral, atau melalui aktivitas tokoh sentral, dan melalui jalan pikiran tokoh sentral. Dapat diungkapkan melalui percakapan antar tokoh dalam cerita tersebut. Jadi penggambaran watak itu ada dua. Ya, ada dua jenis penokohan. Ini penjelasannya. Bu Retno lanjutkan. Cara pengarang untuk menggambarkan rupa, watak tokoh, atau pelaku itu ada 7. Yang pertama, pengarang di sini pengarang penulis naskah drama ya, melukiskan bentuk fisik pelaku, melukiskan jalan pikiran pelaku atau apa yang terlintas dalam pikirannya, melukiskan reaksi pelaku terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Pengarang secara langsung menganalisa watak pelaku. Pengarang melukiskan keadaan sekitar pelakunya itu bagaimana. Pengarang melukiskan pandangan-pandangan pelaku lain dalam cerita terhadap pelaku utama. Jadi pengarang melukiskan pandangan atau pendapatnya tokoh lain terhadap tokoh utama dalam suatu cerita. Dan yang ketujuh, para pelaku lain dalam suatu cerita memperbincangkan keadaan pelaku utama, sehingga secara tidak langsung itu pembaca dapat menangkap kesan segala sesuatu tentang pelaku utama itu bagaimana. Itu ya, cara pengarang menggambarkan rupa, watak tokoh atau pelaku. Unsur drama yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang itu ada dua, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ingat, sudut pandang orang kedua itu tidak ada. Ya, sudut pandang orang pertama, cirinya menggunakan kata ganti aku dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga, cirinya penggunaan kata ganti dia dan berbagai variasinya. Ada dua sudut pandang pola orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama, narator bertindak sebagai seorang yang ikut terlibat dalam cerita. Narator adalah si aku, tokoh yang berkisah, mengisahkan kesadaran dirinya sendiri, mengisahkan peristiwa dan tindakan yang diketahui, dialami, didengar, dan dirasakan. Nah, sudut pandang orang pertama ini ada dua. Aku sebagai tokoh utama dan aku sebagai tokoh tambahan. Aku sebagai tokoh utama, dalam sudut pandang aku sebagai tokoh utama, si aku mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batiniah dalam dirinya sendiri maupun fisik hubungannya dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Itu ya. Yang kedua, ada aku sebagai tokoh tambahan.
Tokoh aku muncul bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai tokoh tambahan. Tokoh aku hadir untuk membawakan cerita kepada pembaca. Nah, itu ya, jenisnya sudut pandang itu ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu jenisnya ada dua, ada aku sebagai tokoh utama dan aku sebagai tokoh tambahan. Nah, sekarang penjelasan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu ada dua juga jenisnya, dia maha tahu dan dia terbatas. Narator adalah seorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya, seperti ia, dia, dan mereka. Dia maha tahu. Cerita dikisahkan dari sudut dia, akan tetapi pengarang sebagai narator dapat menceritakan semua informasi yang menyangkut tokoh dia tersebut. Kalau dia terbatas, dia di sini sebagai pengamat. Jadi pengarang melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh cerita. Akan tetapi, penggambaran ini hanya terbatas pada seorang tokoh. Ya, jadi ingat, kalau sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti aku. Tetapi kalau sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata ganti ia, dia, mereka. Itu ya. Nah, itu tadi penjelasan Bu Retno mengenai unsur-unsur drama ya, tentang sedikit tentang penokohan dan tentang sudut pandang pengarang. Apabila ada kesulitan, kalian boleh bertanya ke Bu Retno. Tugas hari ini silahkan dicek di grupnya masing-masing dan jangan lupa untuk melengkapi tugas-tugasnya bagi yang belum mengumpulkan tugas. Ingat, nilai bahasa Indonesia kalian itu akan Bu Retno gunakan sebagai nilai rapot ya. Nilai rapot bahasa Indonesia itu juga digunakan kalau kalian akan mendaftar SMA nanti. Jadi jangan sampai menyesal, silahkan dilengkapi semua tugas-tugasnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.